Ya, pagi ini kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa mengalami Yobel, perjanjian baru. Ya, pertama-tama adalah supaya kita bisa mengalami Yobel, perjanjian baru, kita perlu menyadari satu hal yang sangat penting, luar biasa, yaitu Tuhan berdaulat atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudari, di dalam Efesus 1 ayat 11 dikatakan, di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Jadi orang-orang yang mendapat bagian, apa bagiannya? Yaitu tanah milik yang kemarin kita sudah sharingkan. Mendapat bagian tanah milik itu sudah ditentukan, ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk mendapat bagian. Ada orang-orang yang tidak ditentukan untuk mendapat bagian. Mereka ya tidak dapat bagian, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk mendapat bagian itu. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, sudah ditentukan. Nah, bagi orang-orang yang sudah ditentukan ini, ya, Efesus 1 ayat 11 tadi mengatakan, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu menurut kedaulatannya atau keputusan kehendaknya. Oh Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi yang saya mau garis bawahi adalah Tuhan berdaulat atas segala sesuatu bagi orang-orang yang sudah ditentukan. Bagi orang-orang yang sudah ditentukan, Allah tuh berdaulat atas segala sesuatu. Bukan hanya hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang remeh-temeh juga Tuhan sudah menentukan. Dia berdaulat atas segala sesuatu bagi orang-orang yang sudah ditentukan untuk mendapat bagian. Orang-orang yang dikembalikan kepada tanah miliknya, kepada keluarganya, sebelumnya tuh sudah mendapatkan, sebelumnya tuh sudah diberikan. Ketika bangsa Israel memasuki tanah yang dijanjikan, Allah sudah memberikan semua bagiannya masing-masing. Tetapi ya, karena mungkin hidupnya nggak tertib, malas, tidak mau bekerja, sukanya hanya makan, malas-malasan, akhirnya kehilangan tanah itu. Tetapi sebelumnya udah punya gitu ya, hanya kehilangan lalu dikembalikan. Jadi
Yobel ini adalah untuk orang-orang yang tadinya memang sudah ditentukan, sudah dapat jatah, sudah dapat bagian. Siapa? Mereka adalah orang-orang pilihan, bukan orang-orang yang tidak dipilih. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang sudah ditentukan. Sama seperti si anak bungsu itu, anak yang boros itu, yang berfoya-foya itu. Ya. Sebelum dia berfoya-foya, sebelum dia memboroskan hartanya, kedudukannya tuh udah menjadi anak. Anak yang memboroskan harta itu sudah menjadi anak. Bahkan sebelum dia diselamatkan. Ketika anak itu pulang menerima jubah. Menerima jubah. Jubah itu jubah yang pertama, bukan jubah yang kedua. Jubah yang pertama itu menggambarkan keselamatan awal, ya. Kalau jubah yang kedua itu yang disulam oleh benang emas, pakaian pesta. Itu jubah kedua. Tapi jubah pertama itu gratis. Cuma-cuma. Anak itu belum berbuat sesuatu, belum melayani ayahnya. Pulang langsung dapat jubah, gratis, cuma-cuma. Jubah ini disebut jubah pertama. Ini adalah keselamatan awal atau keselamatan yuridis. Kalau jubah emas yang disulam benang emas itu melewati banyak penderitaan. Kita ditusuk oleh banyak hal. Emas itu disulamkan, itu sih bukan keselamatan awal, itu keselamatan lanjutan, keselamatan organik. Tetapi jubah yang diterima anak itu adalah jubah keselamatan awal. Artinya ketika anak itu sedang memboroskan hartanya, berfoya-foya, melarat di kandang babi, itu semua berarti anak ini tuh sebetulnya belum selamat, belum percaya. Anak yang bungsu itu, yang memboroskan hartanya, yang berfoya-foya, menggambarkan pemborosan waktu, membuang-buang waktu, akhirnya bekerja di kandang babi, yang adalah melakukan pekerjaan kotor, pekerjaan najis, pekerjaan berdosa. Itu semua adalah gambaran dari apa? Orang-orang yang belum selamat. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi walaupun anak itu belum percaya, ya, sejak awal di ayat ke-11, Lukas pasal 15, dikatakan bahwa ada seorang yang mempunyai 2 anak. Artinya statusnya sudah menjadi anak. Nah, hari ini orang-orang yang belum percaya, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, asalkan dia itu orang pilihan yang dipilih sebelum dunia dijadikan, statusnya itu sudah menjadi anak. Sebelum perumpamaan ini ada 2 perumpamaan tentang domba yang hilang. Sama, domba yang hilang itu adalah domba yang belum diselamatkan, mewakili orang-orang yang belum selamat. Tetapi walaupun belum selamat, statusnya sudah menjadi domba, wujudnya sudah domba, tapi hilang.
Kemudian dirham yang hilang. Ya, sudah menjadi dirham dulu, kemudian hilang dan ditemukan. Ketika ditemukan, itulah keselamatan awal. Jadi poin saya, saudara-saudari, orang-orang yang hilang, lalu kehilangan milik, lalu dikembalikan kepada harta miliknya, itulah orang-orang pilihan. Yang memang sejak awal sudah diberi, sudah ditentukan. Anak yang hilang itu sebelumnya sudah menjadi anak. Walaupun belum percaya gitu. Kapan anak ini percaya? Kapan orang-orang yang digambarkan oleh anak ini menjadi percaya? Ketika dia menerima jubah yang pertama itu. Jadi sebelum orang-orang percaya, dia tuh sudah anak. Nah, Yobel, di mana orang-orang yang kehilangan miliknya, yaitu Allah, itu adalah untuk orang-orang yang memang sudah ditentukan untuk mendapat bagian. Ya, Efesus 1 ayat 11 yang tadi saya sampaikan. Di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Ya, sesuai dengan maksud Allah. Ya, kenapa saya menekankan ini? Karena ada banyak orang Kristen tidak menyadari ini. Mereka menyangka bahwa orang-orang percaya, anak-anak Allah itu menjadi anak setelah percaya gitu. Tetapi gambaran dari anak bungsu ini, sebelum dia percaya, dia sudah jadi anak. Asalkan dia orang pilihan, kemudian dilahirkan dari orang tuanya, ya, berupa bayi kecil, bertumbuh, belum percaya kepada Tuhan. Kapan dia percaya? Setelah dia menerima Tuhan Yesus. Nah, banyak orang menyangka bahwa sejak dia menerima Tuhan Yesus itulah statusnya menjadi anak. Padahal sebelum anak itu menerima jubah keselamatan awal, anak bungsu itu sudah menjadi anak, walaupun dia belum percaya. Saya menekankan ini untuk menimbulkan kesan yang dalam bahwa Yobel itu bukan untuk semua orang. Yobel hanyalah untuk orang-orang yang sejak awal, bahkan sebelum dunia dijadikan, memang sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah mendapat hak itu, bagian itu. Ya, tetapi kemudian hilang, dicuri oleh iblis. Ya, lalu dikembalikan. Dan ini bukan untuk semua orang. Ini tidak untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang yang telah ditentukan untuk menerima bagian itu, ya. Efesus 1 ayat 11. Nah, ini pendahuluan. Anda dan saya adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan. Bukan kekuatan Anda, bukan usaha Anda yang membuat Anda bisa percaya kepada Tuhan, menerima Dia. Bukan, itu semua karena Anda memang sudah ditentukan. Anda tidak bisa menolak takdir ini. Ya.
Nah, ini pendahuluan. Poin pentingnya adalah karena Anda adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan, sudah dipilih, ditandai, ya, dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Efesus 1 ayat 11 itu. Nah, pendahuluan ini mengantarkan kita untuk menerima suatu fakta bahwa Allah terhadap diri Anda yang sudah ditentukan itu berdaulat atas segala sesuatu. Ini bebannya. Atas diri kita, umat pilihan Allah, Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Nanti di akhir berita Anda bisa merasakan bahwa dengan memahami ini, Anda akan mengalami Yobel, perhentian, damai sejahtera, ketenangan, sukacita, kepuasan. Ya. Nah, sekarang mari kita memasuki beritanya. Ya, seperti yang tadi ditekankan bahwa Allah Bapa kita berdaulat, saudara-saudari. Dia sudah tahu, bahkan sebelum kita dikandung oleh ibu kita, Dia sudah mengenal kita. Ya, dari sekian banyak benih-benih dari ayah kita, semuanya berlomba untuk memasuki sel telur daripada ibu kita. Tetapi kitalah yang jadi. Itu semua sudah ditentukan. Allah berdaulat bahkan sejak jadinya kita di kandungan ibu kita. Sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Di dalam ayah kita tuh ada jutaan benih. Tapi kitalah yang jadi. Karena kita sudah dipilih. Ya. Saya sangat percaya orang-orang yang tadinya ingin punya anak, anaknya sudah dikandung tapi keguguran, semua kedaulatan Allah. Kalau dia dipilih sebelum dia dijadikan, tidak mungkin keguguran. Kalau keguguran artinya ya Allah tidak mau dia ada di bumi. Karena ya saya percaya tidak dipilih gitu, sebelum dunia dijadikan. Itu semacam usaha iblis saja untuk mewujudkannya. Ya, tetapi di sisi lain memang iblis juga banyak menghasilkan orang-orang yang tidak dipilih. Saya ingin menekankan apa? Saya ingin menekankan Allah berdaulat atas segala sesuatu. Hubungannya apa dengan Yobel? Nanti di akhir berita Anda bisa rasakan. Ini bisa kita lihat dari kisah anak yang hilang itu. Apakah bapaknya tidak tahu bahwa kalau dia kasih itu harta benda anaknya akan mengalami banyak sengsara? Bapak tahu gitu. Tetapi tetap dikasih. Anaknya minta harta bagiannya, bapaknya sudah tahu apa yang akan menimpa anak itu. Dia tetap kasih. Allah berdaulat. Ya. Dia pergi ke negeri yang jauh, bapak tahu. Di sana dia memboroskan harta itu, hidup berfoya-foya, berdosa. Bapak tahu semua. Dia tetap kasih harta itu. Ya. Kemudian anak itu mengalami bencana kelaparan, hartanya habis. Bapak sudah tahu itu semua akan terjadi. Akhirnya dia sangat melarat, kelaparan, bekerja di kandang babi, menggambarkan
Dia hidup di dunia yang penuh dosa, pekerjaan yang kotor, sampai sengsara ingin makan ampas, makanan babi. Semua Bapak tahu. Tetapi Bapak tetap memberikan harta itu dan membiarkan anak itu pergi. Bahkan Bapak tahu kapan anak itu akan pulang. Sebelum dia pulang, udah berdiri di depan Bapak itu, melihat ke arah yang jauh. Bapak berdaulat atas Anda dan saya. Karena Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah ditentukan sejak semula, dipilih sejak semula. Nah, oh Tuhan Yesus, ini sangat penting untuk kita dapat mengalami Yobel, saudara-saudari. Apapun yang menimpa Anda dan saya, Anda harus dilahirkan dari pasangan orang tua yang mana itu Allah berdaulat. Anda dilahirkan dimanapun Allah berdaulat. Kenapa Anda ada di Indonesia hari ini? Bukan di Amerika, bukan di China. Semuanya ada dalam kedaulatan Allah, saudara-saudari. Anda tinggal di lokal mana, Anda menikah dengan siapa, atau Anda tidak menikah, semuanya bukan karena Anda. Anda punya anak seperti apa, berapa anaknya, ataupun Anda tidak punya anak, atau Anda keguguran, semuanya ada dalam kedaulatan Allah. Bahkan sifat-sifat yang Anda warisi dari orang tua Anda, tiap-tiap orang berbeda. Ada orang yang kuat, ada yang lemah, ada yang pintar, ada yang tidak pintar, ada yang gesit, ada yang lambat. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang diwarisi dari orang tua Anda. Semuanya itu bukan karena Anda, bukan karena Anda yang ingin menjadi orang rajin, bukan karena Anda yang ingin memiliki bakat-bakat alamiah, bukan karena Anda juga yang menginginkan punya kelemahan-kelemahan tertentu dalam sifat-sifat Anda. Mungkin Anda orangnya lambat, mungkin Anda orangnya tidak cepat, tidak mudah memahami sesuatu. Daya pikir Anda mungkin lebih lemah dari orang lain. Orang lain mungkin lebih cepat dalam menangkap sesuatu. Semuanya itu bukan karena Anda ingin, tidak. Itu semua adalah warisan yang Anda tidak bisa tolak. Ada yang dari kecil memang tubuhnya sudah lemah, sakit-sakitan. Itu bukan pilihan. Itu bukan karena pola hidup. Ataupun karena memang dia makan sembarangan. Itu semua adalah sifat bawaan dari lahir. Kecenderungan. Ada orang juga yang nggak suka makan gitu dari lahir. Nggak doyan makan. Ada orang yang senangnya makan sayuran. Ada orang yang senangnya makan daging. Itu semua sebetulnya bukan karena orang itu. Itu karena sifat bawaan sejak lahir. Ya, memang ada juga pengaruh dari pilihan-pilihan. Tetapi semua itu adalah kita memilih ini, kita memilih itu menurut sifat alamiah yang kita bawa sejak lahir. Dan sifat alamiah yang kita bawa sejak lahir itu bukan pilihan kita. Jadi jangan Anda merasa tertuduh, jangan Anda merasa saya kok orangnya seperti ini, begitu buruk, orang lain tidak seburuk saya. Semuanya itu, saudara-saudari, bukan karena kita memilih. Kalau disuruh memilih siapa yang ingin menjadi orang yang tidak baik, orang yang buruk. Kalau disuruh memilih siapa orangnya yang ingin punya sifat-sifat buruk, nggak ada. Semuanya juga ingin jadi orang baik. Itu hukum akal budi. Itu hukum kebaikan yang ada di dalam diri kita. Ya. Anda lemah, Anda kuat, Anda sakit-sakitan, Anda sehat. Semuanya ada dalam kedaulatan Allah, saudara-saudari. Anda orang yang berhasil,
Atau Anda orang yang gagal dan gagal terus. Jangan sedih, jangan frustasi. Semuanya ada dalam kedaulatan Allah. Ingat anak yang bungsu itu. Bapak tahu kok semua peristiwa yang menimpa anak bungsu itu. Akibat dia menerima harta benda lalu pergi dari bapaknya. Bapak tahu, tapi Bapak biarkan. Seolah-olah Bapak berkata kepada iblis, "Hai iblis, silahkan kamu berbuat apa saja. Tetapi kedaulatanku tidak mungkin gagal." Silahkan. Tenang. Jadi kalau kita mengetahui ini apa? Pasti kita akan tenang. Inilah benih-benih Yobel. Saya menekankan ini tuh supaya ada Yobel di dalam diri Anda, di dalam hati Anda. Saudara-saudari. Anda tinggal di mana? Di lingkungan yang berbahaya? Atau di lingkungan yang aman? Gak ada masalah. Ya, kita tidak berdaya untuk mengubah keadaan kita, saudara-saudari. Semua ada dalam kedaulatan Allah. Asalkan Anda orang yang dipilih, Anda tidak akan kehilangan bagian Anda. Tidak. Ya. Semuanya milik Allah. Ini sebetulnya apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Paulus menyadari semuanya itu. Dia menyadari kedaulatan Allah. Dia menyadari sehelai rambut pun jatuh, itu semua ada dalam pengetahuan Allah. Karena itu dia belajar. Dia belajar dari semua pemahaman ini. Di dalam Filipi 4 ayat 11. Aku telah belajar, kata Paulus. Belajar apa? Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Kata mencukupkan diri itu, catatan kakinya itu merasa puas. Oh, saudara-saudari, Anda harus belajar. Belajar merasa puas dalam segala hal. Kenapa? Karena Allah lah yang berdaulat. Anda tidak boleh memberontak. Berkatalah kepada Allah, Allah, kau Allah yang berdaulat. Semuanya sudah ditentukan. Bahkan kelahiranku di bumi itu. Tanpa kedaulatanmu, yang mana mungkin bisa. Oh, semua peristiwa engkau berdaulat. Ajar aku merasa puas. Merasa puas dalam segala hal. Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri, merasa puas dalam segala hal. Ya, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, kemiskinan, kekayaan. Semua Paulus pernah alami. No problem. Dalam semuanya aku merasa puas. Orang-orang yang sudah mengalami kekayaan, begitu dikasih kekurangan, nggak merasa puas. Tapi bagi Paulus nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Aku mau kaya, mau lebih, ada uang banyak. Nggak ada uang, tidak ada bedanya. Kenapa Paulus bisa berpikir seperti itu? Karena Paulus tahu segala sesuatunya itu ada dalam kedaulatan Allah. Dia tidak bisa menolak untuk menjadi kaya. Dia tidak bisa menolak untuk menjadi miskin. Dia tidak bisa menolak kalau dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan dia juga dia bisa menolak orang-orang menghormati dia, menghargai dia. Semuanya bagi dia sama saja. Semuanya kedaulatan Allah. Tidak ada usaha diri, tidak ada pergumulan, tidak ada usaha. Jangan menyesali, jangan juga terlalu girang. Ketika Anda sedang dalam baik-baik saja, semua berlimpah, tubuh sehat, jangan girang. Jangan terlalu girang. Nanti Anda akan bersedih hati kalau semuanya hilang. Harus sama. Entah Anda itu sedang dalam keadaan baik-baik, entah Anda sedang dalam keadaan kekurangan, harus sama saja. Sama saja. Kenapa? Karena dalam kelebihan, maupun dalam kekurangan, dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam sehat, dalam sakit,
Semua adalah kenikmatan atas Kristus. Dalam keadaan kekurangan, kita menikmati Kristus. Nggak ada bedanya dengan dalam keadaan kaya. Cuman sayang kalau dalam kekurangan, penderitaan, kita mencari Tuhan, menikmati Tuhan. Begitu ke dalam keadaan kelebihan, kekayaan, mulai kendor. Nah ini yang tidak, inilah orang-orang yang tidak menyadari bahwa semuanya itu kedaulatan Allah, Allah yang mengatur. Paulus menikmati Kristus dalam segala keadaan. Jadi bagi dia sama aja mau di penjara, mau di luar, mau dihina, mau dihormati, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit. Bagi Paulus nggak ada bedanya. Saudara Watchman di penjara yang paling buruk pun tetap sukacita. Sama aja ketika dia di luar pun tetap sukacita. Apa bedanya? Tidak ada yang dapat merebut sukacita kita. Dalam segala keadaan dan dalam segala hal, kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 11-13. Ya, dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Kalau bagi kita mungkin ketika kita jatuh, kekurangan, sakit, penyakit, kita bertanya-tanya, kenapa ini? Kenapa ini? Oh, bagi kita itu rahasia. Kok begini ya? Kok begitu ya? Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa semuanya itu adalah kedaulatan Allah. Itu bukan karena Anda yang memilih, itu bukan karena Anda yang inginkan itu, bukan. Itu bukan karena, walaupun memang Anda itu bodoh, karena kebodohan Anda jatuh, tapi itu bukan Anda yang memilih. Itu semuanya pengaturan Allah. Allah berdaulat. Seperti anak yang hilang itu. Bapak itu tahu kok. Dia mau main perempuan. Dia mau kerja kotor di kandang babi. Tahu semuanya. Tapi Allah berdaulat. Allah mengizinkan. Ya, sampai akhirnya dia kembali. Jadi janganlah bertanya-tanya lagi. Paulus berkata dalam segala keadaan itu bukan merupakan rahasia bagiku. Jadi janganlah kita tidak tahu lagi rahasianya. Jangan bertanya-tanya, kok gini ya Tuhan, kok begini, kok begitu. Mana ada sukacita orang yang seperti itu, meraba-raba dalam kegelapan. Oh, seharusnya saya nggak boleh gini. Menyesali yang sudah terjadi. Menyalahkan orang. Artinya itu Anda dalam kegelapan meraba-raba. Bagi Paulus, enggak. Tidak ada yang rahasia bagi Paulus. Ketika Paulus dimasukkan ke dalam penjara, Paulus tahu. Tidak ada rahasia bagi dia. Kenapa dia ada dalam penjara? Paulus tahu alasannya. Paulus mantap. Tetap teguh di dalam penjara. Karena dia tahu rahasianya. Apa rahasianya? Allah berdaulat atas segala sesuatu. Yohanes Pembaptis gelisah karena dia nggak tahu rahasianya. Sampai dia menyadari bahwa semuanya kehendak Bapa, baru dia tenang. Baru ada Yobel. Ini kaitannya, saudara-saudari. Kalau Anda ingin mengalami Yobel, tenang, sukacita, perhentian, Anda harus sadar ini. Semuanya adalah kedaulatan Allah. Anak itu pergi, bawa harta, foya-foya, boros, mengalami sengsara, mengalami bencana kelaparan, mengalami pekerjaan kotor, tinggal di kandang babi. Semuanya dalam kedaulatan Bapa. Oh Tuhan Yesus. Jadi beban saya adalah membagikan ini supaya Anda bisa mengalami Yobel. Ada ketenangan di batin. Anda tahu sekarang rahasianya. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Roma 8, 28, 29.
Ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan kata kebaikan di sini mengacu kepada keserupaan dengan Kristus. Semuanya Allah berdaulat mengatur demi pertumbuhan hayat kita, demi keserupaan kita dengan Kristus. Setelah anak yang hilang itu kembali ke rumah bapaknya, dia berubah. Dia menyadari. Jadi memang kadang-kadang kita harus jatuh dulu. Kadang-kadang kita harus mengalami sakit dulu, bangkrut dulu, kehilangan. Ya, memang pada awalnya kita bingung, meraba-raba dalam kegelapan. Ini semua adalah rahasia. Tetapi jangan lama-lama. Berita firman pagi ini harus segera membuat Anda sadar. Semuanya itu jangan lagi menjadi rahasia bagi kita. Katakan, Tuhan, aku tahu sekarang Engkau berdaulat mengatur segala sesuatu agar aku bisa bertumbuh dalam hayat, menjadi serupa dengan Kristus. Aku mau, Tuhan, aku rela, terserah Engkau, aku siap. Tidak ada lagi yang rahasia. Aku mau belajar seperti Paulus, mencukupkan diri dalam segala situasi, merasa puas dalam segala kondisi. Nah, itulah makna Yobel, saudara-saudari. Saudara Lee mengatakan bahwa penterjemahan Alkitab bahasa Mandarin itu adalah salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Salah satu yang terbaik. Ya, kata Yobel ini menurut bahasa Mandarin, walaupun istilah Yobel ini diciptakan, tidak merupakan istilah asli Mandarin, ya. Maknanya itu menurut teks Mandarinnya adalah semuanya, ya, semuanya sesuai dengan maksud hati. Segalanya sesuai dengan keinginan. Ya, ini di buku Tahun Yobel, saudara Ali menulis. Jadi apa arti kata Yobel? Semuanya sesuai dengan maksud hati. Segala sesuatu sesuai dengan keinginan. Ketika Paulus di dalam penjara, keadaannya di dalam penjara, bahkan penjara itu sesuai dengan maksud hati Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Dan hati Paulus sudah bersatu dengan hati Allah, sehingga bagi Paulus pun itu sudah sesuai dengan keinginannya. Tidak ada masalah bagi Paulus. Allah ingin aku dalam penjara, ayo aku pun jadi ingin, gak ada masalah. Itulah yang membuat Paulus puas. Bagaimana dengan Anda? Anda sekarang sedang mengalami hal-hal yang Anda benci, hal-hal yang Anda tidak inginkan. Jika Anda bersatu di dalam roh dengan Tuhan, semua yang Anda benci, yang tidak Anda inginkan akan menjadi sesuai dengan keinginan Anda. Anda puas di sana. Inilah yang dimaksudkan Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri, merasa puas atas segala sesuatu. Itulah Yobel. Itulah makna kata Yobel, saudara-saudari. Yobel artinya apa? Semuanya sesuai dengan maksud hati kita. Semuanya sesuai dengan keinginan kita. Kenapa bisa menjadi sesuai? Padahal kita tuh benci itu secara alamiah. Karena kita bersatu dengan Tuhan. Karena kita menjadi satu roh dengan Dia. Gitu. Sehingga keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Ya, pengaturan Tuhan juga menjadi persetujuan kita. Tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi pemberontakan, semuanya sukacita. Hasilnya apa? Tidak ada kekhawatiran. Orang yang khawatir itu adalah orang yang merasa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Kenapa? Karena keinginannya terpisah dengan keinginan Allah. Padahal Allah lah yang berdaulat, Allah lah yang mengatur. Allah yang ingin Anda mengalami ini dan itu, tetapi Anda khawatir karena Anda tidak ingin. Itu semua karena Anda tidak bersatu dengan Dia. Sehingga hidup Anda menjadi berat. Oh, hidup jadi berat. Memikul beban berat rasanya hidup ini. Sama sekali tidak ada Yobel. Padahal zaman hari ini itu zaman Yobel. Sungguh kasihan. Khususnya Yobel itu ada di mana? Ada di pemulihan Tuhan. Dengan segala kebenarannya yang sangat tinggi. Tetapi Anda seperti tikus yang kekurangan padahal di sekitar Anda penuh dengan padi. Anda hidup khawatir dan berbeban berat. Gak ada Yobel sama sekali. Anda merasa kekurangan. Oh, penyakit bagi Anda, musuh Anda, benci sekali. Tetapi bagi Paulus, mau sehat, mau sakit, no problem. Itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan maksud hati Allah. Artinya sesuai juga dengan keinginan Paulus dan maksud hati Paulus. Ya, mau semua baik-baik saja. Ada yang orang khawatir akan bencana alam. Oh, daerahku nanti takut ada gempa. Dengar berita gempa di sana sini, aduh takut. Bagaimana kalau di sini juga ada gempa? Wah, dihantui. Semuanya itu karena tidak menyadari bahwa Allah, Sang Bapa kita, berdaulat atas segala sesuatu bagi orang-orang pilihannya yang sudah ditentukan sejak dunia dijadikan. Anda dan saya sebelum dunia diadakan, ya. Inilah saudara-saudari Yobel itu. Yobel adalah semuanya sesuai, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hayat yang dikaruniakan kepada Anda dan saya adalah hayat yang bisa menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Hayat yang dikaruniakan kepada Anda dan saya adalah hayat yang bisa merasa puas dalam segala keadaan. Bahkan keadaan yang terburuk sekalipun. Cuman sayang kita selalu berusaha mengubah yang di luar. Yang di luar buruk. Bisnisku buruk, keuanganku buruk, kesehatanku buruk, semuanya itu yang di luar. Lalu kita berusaha mengubah yang di luar itu. Nggak bisa. Sulit. Kalau Allah sudah berdaulat, siapa yang bisa untuk mencegahnya? Nggak bisa mengubah yang di luar. Yang harus Anda ubah adalah yang di dalam. Yang di dalam tadinya memberontak, tidak mau menerima. Yang di dalam tadinya menggerutu, menolak. Tuhan, aku tidak mau. Ubah yang di dalam itu. Ketika Anda menyeru nama Tuhan, lalu Anda mengunjungi salah satu saudara, berdoa berdua, berdoa berdua, bertiga, Anda bersatu dengan Tuhan. Itu cara untuk mengubah situasi di batin Anda. Jangan berusaha mengubah yang di luar. Itu kedaulatan Allah. Ubahlah batin Anda. Itu rahasianya untuk sukacita dan rela menerima semua keputusan Allah. Dengan menyeru, mengikatkan diri kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku rela. Silahkan Tuhan, aku tidak komplain, aku tidak berani untuk protes Tuhan. Cari satu saudara, cari satu saudari, doa berdua, itu luar biasa khasiatnya, saudara-saudari. Jadi, bagaimana mengalami Yobel? Jangan berusaha mengubah yang di luar. Yobel itu ada di dalam roh Anda. Nanti di kerajaan 1000 tahun, barulah Yobel itu termanifestasi. Di luar Anda pun ada. Tetapi hari ini, Yobel itu ada di dalam roh Anda. Anda harus seperti Paulus di dalam Filipi 4 ayat 11.
Aku telah belajar mencukupkan diri, merasa puas dalam segala hal. Kenapa orang-orang Kristen tidak merasa puas, tidak bisa bersuka cita? Apakah karena orang-orang Kristen yang sudah punya hayat Allah itu tidak memiliki Allah? Tidak. Anda tidak bisa berkata bahwa Anda tidak memiliki Allah. Tidak. Faktanya, Allah sudah ada di dalam roh Anda. Anda sudah memiliki Allah. Kata memiliki Allah bagi Anda dan saya itu bukan hanya slogan, tapi satu fakta. Pertanyaannya, mengapa Anda dan saya seringkali tidak bisa bersuka cita? Ya, seperti sebuah bangunan rumah. PLN sudah sambungin listrik. Tukang listrik sudah sambungin ke lampu. Ya, lampu-lampu di dalam rumah kita itu sudah terkonek, sudah terhubung, ada kabel yang menghubungkan dengan pusat pembangkit tenaga listrik. Di dalam kabel itu ada listrik. Di dalam lampu itu juga ada kemampuan untuk bercahaya. Sudah tersambung ke pusat pembangkit tenaga listrik dengan kabel yang isinya listrik. Listriknya sudah ada. Tetapi kenapa lampunya gak nyala? Karena saklarnya tidak dipijit. Allah itu sudah ada di dalam diri Anda, tapi Anda tidak mau menyeru nama Tuhan. Anda mengeraskan hati Anda. Anda terus berpikir dengan pikiran alamiah Anda, berusaha. Orang yang sedemikian bersusah payah, berusaha mengejar keinginannya, pasti tidak mampu menyeru nama Tuhan. Hanya ketika kita mau tunduk, rela, taat, barulah saat itu kita bisa benar-benar menyeru nama Tuhan. Saklarnya dipijit, sehingga listrik yang sudah ada itu memancar. Terang, Anda tidak lagi berada di dalam kegelapan, tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan. Semuanya menjadi terbuka, tidak ada lagi rahasia. Oh, semoga saudara-saudari, hal yang sangat sederhana ini, menyeru nama Tuhan, berdoa dengan saudara-saudari, ya, berdoa dengan saudara-saudari dalam mitra-mitra doa, itu adalah latihan roh yang paling baik. Ikut sidang-sidang doa juga itu adalah latihan roh yang paling baik, sehingga Anda tidak lagi lupa untuk memijit saklarnya. Semoga Tuhan membelas kasihani kita, saudara-saudari. Dan supaya semua kita juga melihat Yobel ini dan belajar, berlatih, menikmati Tuhan sampai taraf di mana semuanya tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi protes, tidak ada lagi rahasia. Semuanya sesuai dengan keinginan hati, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena apa? Karena kita bersatu dengan Allah, Allah yang berdaulat mengatur sedemikian, Allah yang mau, Allah yang ingin. Dan hasilnya kita pun bersatu dengan Dia, kita pun setuju dengan Allah. Amin terhadap Allah dimanapun. Kita selalu bersuka cita, merasa puas. Inilah Yobel perjanjian baru. Oh, saudara-saudari, mohon maaf waktunya tersisa sedikit. Masih ada 6 menit, 2 orang. Silahkan saudara-saudari langsung open mic. Amin. Jangan menunggu. Tergerak langsung open mic. Tinggal 6 menit. 2 saudara-saudari, silakan. Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, saudari Amin. Sri, kemudian saudari Lani. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, sharing saudara Diki sangat luar biasa ya bagi saya. Saya begitu jelas terhadap pemilihan Tuhan
Tadinya saya itu agak ragu ya bahwa kita itu dipilih sejak dunia, sebelum dunia dijadikan. Oh Tuhan Yesus, tapi hari ini begitu jelas bagi saya. Oh Tuhan Yesus, semua adalah kedaulatan Allah. Segala sesuatu yang terjadi, oh Tuhan Yesus juga kedaulatan Allah. Oh Tuhan, saya tidak bisa menolak. Saya mengucap syukur apa yang masih tersimpan di dalam ini bisa terbuka. Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kedaulatan Tuhan atas diri kita, dan kita bisa menerima seperti Rasul Paulus ya, tidak saja dia kekurangan, misalnya ada kekurangan, ada kelebihan, oh Tuhan Yesus, ada kelaparan, juga ada kenyang ya, tetapi dalam penjara pun ya, Rasul Paulus itu bisa menerima dengan sukacita. Amin. Bahkan dia tetap bisa menulis surat kepada gereja-gereja. Oh Tuhan Yesus, melalui perkara ini sungguh ya, mata hati saya tercelikkan. Ada satu pertanyaan, saudara. Bagaimana seperti orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tadinya menuntut, akhirnya keluar dari iman kepercayaan itu dan masuk ke agama lain. Apakah orang ini masih tetap berada di dalam kedaulatan Tuhan dalam hal keselamatan? Amin. Ada dua jenis orang yang masuk atau pindah agama, yaitu orang yang tidak punya hayat Allah, ya, orang yang sudah punya hayat Allah. Amin. Kalau ada orang Kristen pindah agama, ada dua kemungkinan. Apakah orang Kristen itu orang Kristen palsu, tidak punya hayat, atau orang Kristen itu orang Kristen asli, punya hayat, tapi mencari-cari, segala sesuatunya masih rahasia, cari-cari. Bisa pindah agama yang seperti ini juga. Amin. Bagi orang Kristen yang sudah punya hayat tapi pindah agama, tidak bisa hilang. Suatu hari itu semua dalam kedaulatan Allah. Ya, Allah mengizinkan, silahkan, seperti anak bungsu itu. Dia nanti akan mengalami banyak penderitaan dan suatu hari akan kembali. Kenapa? Karena dia sudah punya hayat, tidak bisa hilang. Amin. Dia sudah ditentukan. Tetapi ada orang-orang Kristen yang memang palsu. Dia menjadi Kristen palsu. Jadi ketika dia pindah agama ya sama saja. Memang dia bukan orang pilihan. Ya. Amin. Saudari Lani, 2 menit silakan. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Amin. Ya, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kita pagi ini sangat diterangi ya, terjamah dan juga bertobat ya. Karena apa tadi dikatakan, Allah itu berdaulat ya atas segalanya ya, seperti tadi yang diuraikan. Jadi segalanya itu sudah Tuhan atur sedemikian ya. Sekali saya bertobat ya, saya masih mempertanyakan kok begini, kok begitu. Nah tadi sudah dijawab semua ya, ternyata ini masih rahasia ya. Saya perlu semuanya ini tidak rahasia lagi ya, tentunya perlu memijit ini tadi ya sakralnya, sehingga ya menyeru nama Tuhan, berkontak di dalam roh ya, sehingga mengalami yobel yang sejati itu, sehingga seperti Rasul Paulus ya, meskipun di penjara tidak masalah ya, karena Tuhan yang menetapkan dan Tuhan ada di sana. Nah inilah yang saya nikmati ya, dia belajar mencukupkan segalanya yang, dan bukan yang di luar diubah, tetapi yang di dalam ini mengalami yobel yang sejati. Amin. Puji Tuhan, itu yang saya nikmati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih buat terang firman-Mu. Biarlah Tuhan, segala sesuatu kini bukan lagi menjadi rahasia bagi kami. Amin. Biarlah kami mulai berlatih, belajar
Amen. Oh, Tuhan merasa puas atas semua peristiwa, semua kondisi, semua keadaan. Amin. Oh Tuhan, ini sungguh bisa kami alami, Tuhan. Ini bukan suatu doktrin belaka. Tuhan Amen. Yesus, bawa kami, pimpin kami, latih kami menikmati Yobel perjanjian baru. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Terima Amin. kasih saudara Bibi. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.